Saya selaku Ketua FWI Lolom sangat menyayangkan dan mengecam tindakan itu. Kalau memang korban itu mau untuk membuat pengaduan, kami 30 advokat siap dan bisa lebih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya perkenalkan dulu satu-satu. Ini adalah Pak Eko. Beliau adalah seorang lawyer terkenal di Lombok Timur. Yang satunya lagi adalah Samsur Rizal. Beliau adalah Ketua Forum Wartawan Media Online di Lombok Timur. Yang akan kita bahas hari ini adalah isu viral terkait dengan arogansi oknum Satpol PP Lombok Timur terhadap wartawan Inside Lombok yang bertugas meliput di Lombok Timur. Di mana kejadiannya tadi pagi, tepatnya hari ini tanggal 29, wartawan Inside Lombok ini datang meliput ke PMD, namun mendapat tindakan arogansi dari oknum Satpol PP, yakni mendapat cekikan dan mendapat tendangan dari oknum tersebut karena alasan tidak memakai masker. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kulik persoalan ini. Namun terlebih dahulu kita akan menanyakan Ketua FMO Lombok Timur, Samsur Rizal, terkait dengan peristiwa ini. Berhubung beliau adalah Ketua Forum Wartawan Media Online Lombok Timur. Pak Samsur Rizal, bagaimana pendapat Anda dengan peristiwa yang saat ini sedang hangat di media sosial, bahkan di media mainstream? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini lagi dan lagi kasus kriminalisasi terhadap wartawan, bisa kita katakan seperti arogansi, premanisme terhadap wartawan. Kenapa seperti itu? Karena seorang wartawan yang harusnya dibela, terus diperhatikan lah kegiatannya, seperti kayak orang liputan lah gitu kan. Tapi miris kita lihat hari ini ada kawan kita, salah satu wartawan media online Lombok Timur, yang mendapat arogansi dari oknum lah, kita katakan oknum ini, karena perbuatan oknum anggota Satpol PP lah, yang dimana rekan kita ini mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang aparatur pelayan lah, aparatur pelayan sipil, abdi masyarakat, abdi rakyat lah gitu kan. Seharusnya kalau ada persoalan saling sama memahami lah, karena kita sering bertemu di lapangan gitu kan. Oknum ini juga kan kerjanya di lapangan, wartawan ini juga kerjanya di lapangan gitu kan. Jangan hanya karena persoalan sepele terus melakukan tindakan arogansi lah gitu. Main tendang, main cekik. Apalagi teman-teman kita selaku jurnalis kan sudah memiliki payung hukum. Undang-Undang 40 tahun 99, Undang-Undang tentang pokok pers kan. Itu sudah mengatur semua. Saya selaku Ketua FWI Lolom sangat menyayangkan dan mengecam tindakan itu. Dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kali terjadi di Lombok Timur. Dan kami minta kepada pemegang kebijakan untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan pembinaan yang instan terhadap anggotanya gitu kan. Apalagi misalnya kan teman kita yang dipukul ini kan masih muda gitu kan. Terus yang oknum ini kan masih muda, karena labil gitu kan. Jangan karena hal yang sepele main kekerasan. Nah itu yang kita tidak inginkan gitu kan. Apalagi ini terjadinya di kantor Datu lah, kantor Datu, kantor Bupati gitu bulan kan. Puasa lagi. Bulan puasa, seharusnya bulan ini dijadikan sebagai bulan untuk menahan kesabaran, menahan emosi. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah. Yang jelas saya sangat menyayangkan dan mengecam tindakan itu. Kalau tindakan ya gini, Ketua, ini kan sudah terjadi. Peristiwa ini sudah terjadi. Dari Forum Media Online Lombok Timur sendiri, apa yang diharapkan? Tindakan seperti apa yang diharapkan terhadap oknum ini? Apakah sanksi atau pemecatan? Karena ini bisa kita bilang dalam tanda kutip sudah tindakan kriminal ini. Kalau sanksi kan kita tidak bisa tidak bisa untuk memberikan sanksi. Kita hanya meminta kepada pimpinan OPD
Karena yang berhak adalah pimpinan OPD kan artinya untuk memberikan sanksi dan mengevaluasi oknumnya tersebut. Apakah layak untuk dipertahankan untuk menjadi anggota Pol PP ataukah tidak? Kalau tidak layak, kenapa harus dipertahankan? Lebih baik buang saja karena masih banyak yang lain untuk yang lain dikrut untuk menjadi anggota Pol PP gitu kan. Karena ini bisa mencoreng instansi tersebut. Ya jelas, bukan lagi mencoreng, itu merusak institusi tersebut gitu kan. Itu yang kita harus itu yang harus kita garis bawahi gitu kan. Oke, terima kasih Ketua. Kita pindah ke lawyer kita. Kalau dari kacamata hukum Pak Eko, bagaimana hukum memandang peristiwa ini? Oke lah, kita akui teman kita Denny, wartawan Insight Lombok ini memang tidak memakai masker pada waktu itu. Oke, kita akui itu salah karena ini masa pandemi. Tapi Denny sendiri mengakui kalau dia memang hilap waktu itu karena baru turun dari kendaraannya, langsung mau masuk ke dinas PMD untuk meliput dan ditegur oleh Pol PP itu untuk memakai masker, dan Denny mengeluarkan maskernya, tapi karena dia lambat memakai masker, peristiwa ini terjadi. Kalau dari kacamata hukum, wajar nggak tindakan kekerasan ini terhadap orang yang melanggar prokes itu, Pak Eko? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya memandang ini, saya jujur saja sebagai Ketua Advokat Muda Lombok Timur ini sangat prihatin dan empati kepada kawan kita media itu diperlakukan seperti ya tidak wajar gitu. Ini perbuatan kalau menurut saya itu terlalu barbar. Terlalu barbar ya? Terlalu barbar kalau menurut saya. Nah, kami dari Advokat Muda Lombok Timur itu siap mendampingi kawan kita yang menjadi korban itu untuk membuat pengaduan, karena ini jelas pidana. Apalagi ada saksi lebih dari 2 orang, itu bisa pidana 351. Di situ penganiayaan 351 ayat 1, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Nah, kalau memang korban merasa dirinya dianiaya atau ada lebam, itu bisa dibuatkan pengaduan atau laporan langsung ke Polres Lombok Timur. Karena ini tidak bisa seperti ini sebagai pelayan masyarakat. Ini sangat mencoreng satuan dari Pol PP. Karena kalau saya melihat ini karena air setitik rusak sebelanga susu. Nah, itu yang kita sayangkan. Nah, kalau memang korban itu mau untuk membuat pengaduan, kami 30 advokat siap dan bisa lebih juga. Tapi yang sudah sanggup, yang sudah saya hubungi itu 30 orang yang sudah sanggup untuk mendampingi ini. Dan ini bentuk empati kami kepada kawan-kawan media. Kami juga sebagai advokat merasa terbantu juga dengan berita-berita kawan-kawan media ini. Karena ya seperti kata orang, teman-teman media ini juga seperti pisau belati. Nah, di samping itu juga ada risiko juga meninggalkan keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga meninggalkan anak, nah ini tidak boleh dihalangi. Dan di situ sudah jelas undang-undangnya yang mengatur tentang pers, tidak boleh dihalangi untuk meliput atau mencari sebuah berita. Nah, bisa juga kita nanti bisa membuat pengaduan ini dengan perlakuan yang tidak pantas ini, oknum dari Pol PP ini juga bisa kita kenakan sanksi nanti penghinaan profesi terhadap pekerja media ini. Saya berharap kepada Kasat Pol PP itu harus tegas, tidak hanya untuk dibina saja, karena ini sudah ranahnya pidana. Begitu. Kalau dia memang itu oknumnya masih honor, dia segera dibuatkan pernyataan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan diminta maaf sama kasatnya atau yang lain gitu. Tapi yang bersangkutan langsung yang harus punya niat baik untuk meminta maaf. Saya rasa teman-teman media ini tidak dendam kok. Saya rasa teman-teman media ini juga mengerti. Cuma
jangan mengatasnamakan pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ini yang kita sayangkan. Nah, kalau kami dari Advokat Muda Lombok Timur itu kapanpun diminta oleh kawan kita yang merasa dianiaya, kami siap untuk mendampingi kapanpun. Itu pernyataan saya dari Ketua Advokat Muda Lombok Timur. Berarti tinggal dari yang bersangkutan sendiri, korban sendiri ya, apakah mau membawa kasus ini karena hukum atau gimana itu berarti ya? Kalau saya melihat ini sudah jelas dengan banyaknya berita di media online maupun di media cetak, itu secara tidak langsung APH dari pihak kepolisian itu harus segera bertindak, tidak mesti menunggu karena ini sudah ada kejadian. Oh iya ya. Itu dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, kepolisian harus bertindak di situ. Nah, supaya tidak ada lagi yang menghina atas nama profesi wartawan yang mengatakan juga, saya lihat di FB itu mengatakan semua wartawan kurang ajar. Nah, ini yang juga yang sangat jadi provokasi yang saya sayangkan, bahwa profesi wartawan ini adalah juga taruhannya nyawa mereka di jalanan untuk mengejar berita supaya mendapatkan berita. Ya, kita paling tidak menghormati dan menghargai profesi ini gitu. Itu yang seharusnya kalau tidak paham teman-teman yang ada di media itu tolonglah cari yang adem, yang mempunyai solusi, jangan lagi menjadi provokator gitu. Ini kan tadi sempat kita setelah kejadian ini kita langsung hearing ke kantor Pol PP dan kita bertemu sama Kasat Pol PP beserta korban dan pelaku. Nah, pengakuan Kasat Pol PP mengakui kalau tindakan anggotanya ini salah. Artinya Kasat Pol PP sudah membekali anggotanya untuk tidak melakukan hal seperti ini, tapi nyatanya di lapangan anggotanya masih melakukan hal seperti ini. Apakah ini bentuk kegagalan dari Kasat Pol PP sendiri dalam kepemimpinannya dari segi hukum? Kalau saya melihat di sini kan Kasat Pol PP seharusnya sebelum para oknum atau para anggota Pol PP ini bertugas di masing-masing OPD, mereka kan dibekali dengan alpel di situ. Nah, apakah oknum ini tidak menghormati kasatnya atau memang kasatnya yang tidak pernah membekali? Ini yang harus dicari benang merahnya gitu. Nah, tindakan ini sudah terjadi. Saya meminta itu supaya tegas, bukan dikasih pembinaan saja. Kalau kita memang bintek, itu kan sudah diberikan dia pelatihan-pelatihan Pol PP ini untuk menahan emosi, untuk tidak berbuat arogan, sehingga mereka bisa direkrut menjadi anggota Pol PP. Nah, dengan kejadian ini, teman-teman media saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan masyarakat awam? Teman-teman media yang kita tidak ragukan pendidikannya, intelektualnya kita tidak ragukan, masih dilakukan seperti premanisme, dan ini perbuatan yang sangat barbar menurut saya, dan itu harus tindakan tegas dari Kasat Pol PP. Berarti kejadian serupa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pada masyarakat lain ya? Kalau tidak ada tindakan tegas 2-3 kali 24 jam dari kejadian ini, maka wibawa dari Kasat Pol PP itu saya rasa nanti tidak ada. Nah, kami minta ketegasan dari Kasat Pol PP ini. Kalau ini tidak mau berlanjut, kami dari advokat siap apapun yang terjadi, karena ini bentuk dari empati kami kepada teman-teman media untuk supaya jangan takut untuk mencari berita dimanapun berada itu, dan tidak boleh dihalangi. Nah, kalau ini tidak ada sanksi tegas 3 kali 24 jam, korban jangan diam, jangan takut. Kami 30 advokat siap mendampingi. Oke. Bisa kita simpulkan pemirsa Opsi NTB, dari Advokat Muda Lombok Timur sendiri sudah siap pasang badan untuk mengawal kejadian ini. Bahkan dari Advokat Muda siap 30 kuasa hukum ya, 30 lawyer untuk mengawal kejadian ini. Kita kembali ke Ketua FMO Lombok Timur. Pak Ketua, kejadian atau kriminalisasi terhadap wartawan ini bukan yang pertama.
Kalau catatan Pak IS, kita berbicara masalah nasional ya Pak Ketua ya, bahkan ada wartawan yang sampai dibunuh di luar daerah, Ketua kan. Kalau catatan Pak Ketua sendiri, kriminalisasi terhadap wartawan ini di Lombok Timur, apakah ini yang pertama Pak Ketua? Kalau catatan saya tidak ini yang pertama, bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah terjadi, kan? Pernah terjadi, dialami oleh wartawan senior kita, Haji Muludin. Itu dulu gara-gara zakat, nggak salah itu. Itu di depan saya itu waktu itu wartawan senior kita ini dipukul. Maaf, saya potong, oknumnya siapa? Kalau oknum nggak tahu karena pada waktu itu kan masa banyak. Beliau dihantam dari atas, dilempar gitu kan. Dulu tahun 2007 kalau salah itu. Memang sangat pelik waktu itu. Di satu sisi hampir beliau juga mau dibunuh kan. Pas pada waktu itu setelah dihantam, setelah dilempar, hampir mau dibunuh. Ada oknum lah keluarkan badik, nggak tahu oknumnya apa itu. Pas mau mengarahkan pisaunya ke beliau, langsung diketahui sama polisian dan langsung memegang, mengambil dan mengamankan oknum itu gitu kan. Tapi memang resiko kita kerja di jurnalis ini memang berat. Orang bilang enak kita jadi jurnalis katanya, kesana kesini bisa ketemu pejabat, tapi setelah orang tersebut setelah mendalami, oh ternyata begini kerja jurnalis, ternyata berat. Belum lagi intimidasi Pak ya. Belum lagi intimidasi, misalnya kalau ada berita-berita yang menyudutkan salah satu narasumber lah gitu kan. Itu menjadi tantangan berat juga kan, ancaman gitu, ancaman lewat SMS, ancaman lewat telepon, ancaman fisik belum apa gitu kan. Kalau dari aparat, apakah ini yang pertama dari catatan? Karena beliau ini adalah wartawan senior di Lombok Timur, pemirsa Opsi NTB, jadi wajar kita menanyakan dari catatan beliau, dari penegak hukum atau aparat, apakah ini yang pertama kejadian serupa untuk fisik kriminalisasi terhadap wartawan? Kalau selama kurun waktu 2004 sampai 2021 ini ya, di Lombok Timur ini yang kedua kali. Yang pertama? Yang pertama senior kita, tapi bukan aparat, mereka sipil. Tapi kalau aparat? Kalau aparat baru pertama kali anunya gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain banyak. Kalau itu kita lihat di televisi, di media online itu udah banyak. Oke, Ketua, dengan kejadian ini sebagai penutup dari Ketua, apa yang diharapkan? Artinya apakah ada perbaikan yang harus dilakukan dari pihak aparat sendiri dan pemerintah agar kejadian ini tidak terulang? Kalau menurut saya lah, kurang terbangunnya komunikasi yang baik lah. Kurang terbangunnya komunikasi yang baik antara kita misalnya selaku media terhadap OPD-OPD di Lombok Timur gitu kan. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sekda, semua pejabat itu tidak boleh takut dengan kehadiran wartawan. Itu katanya beliau kan. Karena beliau adalah mitra teman kita untuk mensosialisasikan berbagai program-program pemerintah. Gitu kan. Karena tanpa ada sosialisasi percuma, nonsen program pemerintah itu tanpa ada sosialisasi lewat media gitu kan. Tapi yang jadi persoalan masih saja ada oknum pejabat yang masih alergi dengan kedatangan wartawan gitu. Kita datang dikirain kita minta uang gitu kan. Itu mindset mungkin ini kan mindset yang ada di pikiran kita, tapi tidak seperti itu kan? Oke, siap Ketua. Pak Eko, tadi Pak Sekda, Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joani Taufik sudah langsung sigap menanggapi kejadian ini. Kita baca di rilisnya di WA Group tadi. Pak Sekda artinya mengakui kekeliruan anggota Satpol PP, oknum anggota Satpol PP ini. Dan beliau sendiri secara ya kita akui secara jantan beliau minta maaf terhadap hal ini. Tapi dari kacamata hukum, Pak Eko, apakah maaf dari beliau itu sudah cukup atau
gimana? Sebagai closing. Kalau saya melihat memang kesigapan Pak Sekda itu kita akui, acungi jempol gitu. Dalam arti beliau memang sigap terhadap para bawahannya. Nah, tapi karena ini adalah sudah masuk di ranah pidana, maka yang bersangkutan langsung juga harus meminta maaf, apakah itu melalui online atau dimediasi oleh Pak Sekda. Ini harus dilakukan sebagai bentuk keseriusan oknum tersebut. Itu masalah Sekda membuat list itu ya memang kita mengakui, saya mengakui sebagai advokat itu bentuk kesigapan dari Pak Sekda, bentuk kepedulian juga kepada teman-teman media. Nah, tapi kalau ini sudah masuk ke ranah pidana, maka Pak Sekda bisa saja memanggil oknum tersebut dan korban untuk bagaimana solusi komunikasinya dan membuatkan di situ adalah berita acara untuk tidak diulangi lagi dan menjadi nanti pembelajaran kepada oknum-oknum Pol PP yang lain. Kalau saya melihat ini bagus dari sikap pemerintah daerah langsung, tapi alangkah bagusnya lagi oknum tersebut dipanggil dan disaksikan sama teman-teman media. Bila perlu konferensi pers. Konferensi pers, dan itu lebih saya rasa lebih gentle lagi, gitu, supaya tidak ada membias lagi ke belakang. Nah, kalau saya melihat ini memang tidak bisa untuk dimediasi, maka korban boleh menempuh jalur pidana, jalur hukum. Nah, itu mungkin yang harapan saya, supaya Sekda dan Kasat Pol PP juga jangan hanya memberikan sanksi, tapi yang bersangkutan silahkan dipanggil, silahkan korban juga dipanggil bila perlu, seperti kata Bung tadi, nanti dibuatkan berita acara dan di situ supaya ada bukti kepada teman-teman media supaya tidak terulang, tidak hanya dengan ucapan tapi tertulis juga perlu itu menjadi pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Pemirsa Opsi NTB, kita sudah berada di penghujung acara. Intinya dari podcast kita hari ini, dari Persatuan Media Online Lombok Timur atau organisasi media mengecam arogansi yang dilakukan oleh oknum Pol PP ini. Bahkan Pak Ketua, bukan hanya forum wartawan media online, forum jurnalis Lombok Timur FJLT, SMSI, AMSI, dan MIO juga Pak Ketua. Bahkan PWI terakhir tadi juga mengutuk tindakan oknum Satpol PP ini. Dan juga dari kacamata hukum, perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan minta maaf karena ini sudah perkara serius. Kalaupun iya nanti dimasukin laporan dan ada mediasi di kepolisian, itu perkara beda ya. Dan intinya dari advokat muda sudah menyiapkan 30 advokat untuk mengawal kejadian yang sangat miris dari kacamata jurnalistik sendiri. Terima kasih pemirsa Opsi NTB. Intinya semoga kejadian atau kriminalisasi terhadap wartawan ini tidak lagi terulang di Lombok Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.